Testimoni volume 6 halaman 24 dituliskan, inti iman yang benar adalah untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Nah, sahabat doa, apa itu inti dari iman yang benar? Untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Mari kita pahami bahwa adalah mungkin untuk kita melakukan hal yang benar tapi pada waktu yang salah. Inti iman yang benar adalah untuk melakukan hal yang benar waktu yang pada waktu yang tepat. Lanjutannya dikatakan Allah adalah Tuhan pekerja agung dan dengan persediaan darinya dia mempersiapkan jalan agar pekerjaannya dapat diselesaikan. Nah, apa Allah itu? Tuhan pekerja agung. Dan saya menyukai bagian berikutnya. Dikatakan dengan persediaan darinya dia mempersiapkan jalan agar pekerjaannya dapat diselesaikan. Dia memberikan kesempatan-kesempatan, membuka pintu pengaruh, dan bidang-bidang pekerjaan. Nah, jika Tuhan sedang memberikan kesempatan-kesempatan dan membuka pintu pengaruh dan bidang-bidang pekerjaan, apa yang harus kita lakukan? Jika ini adalah pekerjaan Tuhan, apa pekerjaan yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya dikatakan, dia memberikan kesempatan-kesempatan, membuka pintu pengaruh dan bidang-bidang pekerjaan jika umatnya memperhatikan tanda persediaannya dan siap berdiri untuk bekerja sama dengannya. Mereka akan melihat suatu pekerjaan yang besar diselesaikan. Sahabat doa, kita perlu untuk memperhatikan tanda persediaan dari Tuhan dan siap berdiri untuk bekerja sama dengan Tuhan. Jika kita melakukannya, kita akan melihat suatu pekerjaan yang besar diselesaikan. Dan saya menyukai kelanjutan dari kutipan ini. Usaha mereka diarahkan dengan tepat akan memberikan hasil yang lebih dari 100 kali lipat dibandingkan dengan apabila diselesaikan dengan cara dan sarana yang sama dalam arah yang lain di mana Tuhan tidak bekerja dengan nyata. Sahabat doa, jika kita akan bekerja sama dengan Tuhan di mana Dia dengan nyata bekerja, kita akan melihat sebuah pekerjaan diselesaikan dengan luar biasa. Nah, kita sedang berbicara hasil yang besarnya lebih dari 100 kali lipat. Dalam buku para nabi dan raja, kita diberitahukan bahwa ketika Tuhan membuka jalan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan memberikan jaminan kesuksesan, instrumen yang dipilih harus melakukan segala sesuatu dalam kuasanya untuk memenuhi hasil yang dijanjikan. Sebanding dengan antusias dan ketekunan dengan mana pekerjaan dilaksanakan, maka kesuksesan diberikan. Sahabat doa, mari kita berpegangan tangan dan kita membutuhkan rasa antusias dan ketekunan dalam melakukan pelayanan doa. Sehingga bersama-sama kita dapat menyalakan sebuah api unggun raksasa. Kita ingin agar dunia ini berapi-api dengan sebuah lingkaran umat percaya yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan bekerja sama dengan Tuhan, kita dapat membuat dunia ini berapi-api. Kita memerlukan rasa antusias, kita memerlukan ketekunan, dan kita memerlukan rasa putus asa. Nah, kemarin Kak Levi telah membagikan sebuah kutipan dari buku Revival, A People Saturated with God, yang ditulis oleh Brian Edwards. Dikatakan bahwa Tuhan sering membawa umatnya hingga ke titik putus asa sebelum dia memberikan mereka ajar bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sahabat doa, ketika saya memikirkan putus asa, saya memikirkan rasa haus dan lapar. Apakah kita haus dan lapar untuk lebih mengenal Tuhan? Apakah kita haus dan lapar untuk semakin diisi oleh Roh Kudus? Apakah kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan kita suatu disiplin rohani yang akan menambah rasa haus dan lapar untuk Dia? Ada suatu disiplin rohani yang akan memperdalam dan menguatkan pengalaman doa kita dan membawa doa kita ke pengalaman selanjutnya. Apakah sahabat doa tahu apa disiplin rohani tersebut? Disiplin tersebut adalah puasa. Puasa akan memperkuat dan memperdalam kehidupan doa kita dibandingkan dengan lainnya.
Puasa akan menambah rasa haus dan lapar akan Tuhan, dan akan mempersiapkan hati kita untuk semakin lebih intim dengan Tuhan. Bahkan puasa merupakan senjata rohani yang paling berkuasa yang kita miliki di samping penurutan kepada firman Tuhan. Nah, saya suka bagaimana penulis Haus akan Tuhan menjelaskan puasa. Dia berkata, puasa merupakan tanda seru di akhir doa. Kalau begitu bagaimana dengan doa? Tuhan, saya membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Saya membutuhkanmu lebih dari makan, lebih dari tidur. Saya membutuhkan Engkau lebih dari uang. Saya membutuhkan Engkau lebih dari teman-teman. Karena itu, saya mau melewatkan sesuatu untuk dapat mengatakannya kepadamu dengan tubuh saya. Nah, sahabat doa, tolong kita mengerti bahwa kita tidak mendapatkan apapun dengan berpuasa. Setan ingin kita berpikir bahwa kita memperoleh kebaikan dan kasih Tuhan. Apa yang kita katakan kepada Tuhan adalah, Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Puasa akan memperkuat dan memperdalam kehidupan doa kita. Nah, Andrew Murray dia mengatakan, doa adalah satu tangan dengan mana kita memegang yang tidak terlihat, puasa di sisi lain dengan mana kita melepaskan dan membuang yang terlihat. Mari kita membayangkan gambarannya seperti ini. Jadi kita memiliki dua tangan, dengan tangan yang kanan kita menjangkau untuk memegang Tuhan. Dan dengan tangan kiri kita melepaskan dosa dan dunia. Nah, betapa sering sahabat doa umat Kristen menjangkau Tuhan dengan hanya satu tangan, sementara masih berpegang pada dunia dengan tangan yang lain. Dan selanjutnya Andrew Murray dia berkata, puasa menolong untuk mengekspresikan, memperdalam, mengonfirmasi resolusi di mana kita siap untuk mengorbankan apapun. Bahkan diri kita sendiri untuk mendapatkan apa yang kita cari untuk kerajaan Tuhan. Nah, apakah kita siap untuk mengorbankan apapun dan segalanya yang menghalangi kebangunan rohani? Nah, Wesley Duell dia merupakan seorang penulis dari sebuah buku yang berjudul Mighty Prevailing Prayer. Ini adalah sebuah ensiklopedia doa. Nah, dia katakan tujuan berpuasa yang pertama adalah membuat jasmani tunduk kepada spiritual dan memberikan prioritas kepada tujuan spiritual. Dan yang kedua, dia katakan tujuan berpuasa adalah untuk melepaskan diri untuk sementara waktu dari lingkungannya, hal-hal material, tanggung jawab, dan beban sehari-hari. Sahabat doa, berpuasa lebih dari sekedar tidak makan. Jika puasa hanya sekedar berhenti makan, itu namanya adalah kita hanya sekedar melakukan diet atau kita menahan lapar. Puasa adalah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berdoa. Ketika kita berpuasa, maka kita ingin untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa dan juga untuk belajar firman Tuhan. Nah, apakah ini sesuatu yang masuk akal? Artinya tidak akan ada TV atau mungkin koran, media sosial, atau main internet, kecuali ketika kita sedang mengerjakan PR atau keperluan kerja lain. Nah, dia katakan bahwa tujuan ketiga dari berpuasa adalah memberikan seluruh perhatian spiritual kepada Tuhan dan doa. Puasa menolong kita untuk membuat Tuhan yang pertama. Dan tujuan utama berpuasa adalah untuk mencari Tuhan. Sekarang di seluruh sahabat doa, di seluruh Alkitab kita diminta untuk mencari Tuhan. Dalam dalam kitab 1 Tawarik 22 ayat 19 dikatakan, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Sahabat doa, kapan terakhir kali kita bertelut mencari Tuhan, mencari wajahnya? Jadi bukan tangannya, bukan berkat dari Tuhan, bukan pemberiannya, tetapi mencari wajahnya. Dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Alkitab terus mengulangi agar kita mencari Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat 25 dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan kata yang digunakan adalah wait atau menunggu. Apakah kita menunggu Tuhan? Apakah kita mencari Dia? Dalam Esra 8 ayat 22 dikatakan tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka.
Apakah tangan Tuhan melindungi kehidupan dan keluarga kita? Dan perlu kita tahu bahwa orang-orang yang tersesat dari kebenaran tidak mencari Tuhan. Orang-orang yang tersesat tidak mencari Tuhan, Tuhan pergi mencari yang tersesat. Umat Tuhan dipanggil untuk mencari. Nah, saya memiliki sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan. Sahabat doa, siapa yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah seorang bayi dalam Kristus atau umat Kristen yang dewasa secara rohani, mereka yang sangat lapar akan Tuhan dan mencari Dia dengan sangat sungguh-sungguh, merupakan orang Kristen yang paling kuat dan dewasa. Mari kita berpikir tentang Musa. Nah, dia bertemu Tuhan di semak belukar yang terbakar dan dia memiliki Tuhan, dan dia melihat Tuhan memisahkan Laut Merah dan dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dia memiliki pertemuan yang luar biasa dengan Tuhan. Tetapi Musa tidak merasa cukup. Apa yang dia doakan? Tunjukkan kemuliaan. Bagaimana dengan Daud? Daud menginginkan lebih. Dalam kitab Mazmur 63 ayat 1 dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Raja Daud mau untuk mengurangi jam tidurnya agar dia bisa mencari Tuhan pagi-pagi benar. Sahabat doa, siapa yang paling lapar untuk hadirat Tuhan? Mereka adalah umat Kristen yang kuat dan dewasa secara roh. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apakah kita pernah mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita? Jika kita berjalan pada malam hari dan kita kehilangan 1.000 atau 500 rupiah, berapa lama kita akan mencarinya? Apakah kita menghabiskan sepanjang malam untuk mencari koin tersebut yang hilang? Tetapi misalkan ya kita salah meletakkan sebuah amplop berisi 1 juta rupiah di siang hari. Kita akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencari. Sahabat doa, apakah kita mencari Tuhan seperti mencari uang 1.000 sehingga mencarinya hanya sebentar? Jika kita tidak menemukan dia, ya tidak apa-apa. Kita memiliki hal yang lebih penting di sini. Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. John Wesley, dia adalah seorang pendiri gereja Metodis. Dia menghabiskan sedikitnya 2 jam sehari untuk bertelut dalam doa. Mari kita belajar ya prinsip dari apa yang diajarkan oleh John Wesley. Nah, dia katakan Tuhan tidak melakukan apapun kecuali sebagai respon terhadap doa yang penuh kepercayaan. Pengikut Tuhan yang hebat ini memiliki anggota-anggota gereja yang berpuasa 2 kali seminggu dari pagi sampai pukul 4 sore. John Wesley sangat merekomendasikannya kepada setiap orang, khususnya kepada mereka yang terlibat dalam pelayanan. Dia mendapati bahwa puasa sangat penting, sehingga dia tidak akan mengurapi seseorang yang tidak berpuasa 2 kali seminggu. Nah, dia mengatakan bahwa seseorang yang tidak pernah berpuasa tidaklah melangkah lebih dekat ke surga dibandingkan mereka yang tidak pernah berdoa. Nah, saya ingin mengajak kita semua, sahabat doa, untuk kita mengambil waktu setiap minggu untuk berpuasa. Seperti biasanya kita umumkan ya bahwa 24/7 United Prayer berpuasa setiap hari Rabu dan Sabat. Dan apabila sahabat doa dalam kondisi kesehatan yang baik, sahabat doa bisa memilih untuk berpuasa di antara kedua hari tersebut. Nah, ada beberapa pilihan puasa. Kita bisa puasa makan, jadi tetap minum, atau puasa makan dan hanya minum jus, atau hanya makan buah dan minum. Dan juga berpuasa dari sosial media. Dan setidaknya sahabat doa puasa makan dan hanya minum air dari pagi sampai pukul 4 sore sekali seminggu. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, kesehatan kita masing-masing. Nah, perlu kita tahu ada manfaat yang sangat baik ketika kita berpuasa pada jangka waktu tertentu. Manfaat untuk kesehatan fisik dan juga mental sangat besar. Dan saya merasakan manfaat ini secara pribadi. Tetapi alasan utama adalah agar kita dapat memiliki pengalaman doa ke level berikutnya.
kami membutuhkan ketekunan, rasa antusias, dan putus asa dari sahabat doa untuk menyalakan api unggun raksasa ini. Sahabat doa, kami terus memohon agar sahabat doa tolong mendoakan dua permohonan doa. Yang pertama untuk rencana Tuhan bagi 24/7 United Prayer, sebuah pelayanan doa untuk kebangunan rohani secara global, dan juga mendoakan agar Tuhan memberikan para fasilitator doa yang akan melangkah maju bersama kami di dalam doa. Tolong doakan untuk dua permohonan doa ini. Baik, demikian untuk materi training kita pada pagi ini. Saya minta kesediaan dari Kak Iyo untuk bantu kita di dalam doa tutup. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau mengajarkan kami untuk mencari-Mu dengan sepenuh hati ya Tuhan, dan ampuni kami apabila kami masih setengah hati, ataupun kami masih memegang ya Tuhan satu tangan kami akan dunia ini, ataupun menginjakkan kaki kami di dunia ini ya Tuhan. Ajar kami untuk terus memandang kepadamu dengan sepenuh hati, biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi masing-masing kami, dan ajarkan kami juga Tuhan puasa apa yang Engkau untuk kami boleh melakukan sesuai dengan keadaan kami masing-masing, keadaan kesehatan kami juga. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau menolong kami untuk semakin memiliki pengalaman yang indah, intim, dan dalam bersama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Iloy. Sahabat doa,